Bin adalah agen rahasia dengan temperamen yang kuat. Dalam salah satu misi, karena tidak bisa menahan diri, dia pergi bermandi dengan wanita cantik. Hasilnya menyebabkan presiden terbunuh. Untuk meningkatkan tekad sendiri, dia memutuskan untuk memasuki pintu kosong. Sejak saat itu ia kembali ke pegunungan untuk berlatih kungfu Cina. Secara bertahap ia menguasai arti sebenarnya dari seni bela diri. Akhirnya berhasil menjadi lengan besi dan kepala tembaga. Bahkan berjalan di atas arang. Dia tidak merasakan sakit pun. Tidak hanya latihan kungfu yang luar biasa, kepintaran juga melebihi semua orang. Meskipun lawannya mengeluarkan berbagai jurus, tapi hal yang bisa diselesaikan dengan satu tongkat, maka dia tidak akan menggunakan kepala tembaga. Namun setelah setengah jalan menjadi biksu, dia belum menguasai kungfu paling kuat. Di bawah bimbingan master, dia belajar mengendalikan tubuh dengan semangatnya. Perlahan-lahan batu kecil berubah menjadi batu besar. Akhirnya berhasil berlatih seni bela diri. Dia pikir bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan cara ini. Hingga hari itu negara menerima laporan. Trio pembunuh sebelumnya mulai bergerak lagi. Demi menghabisi pembunuh, negara meminta Bin keluar dari pegunungan. Begitu dia keluar dari gunung, dia melihat temannya Simon. Simon membawanya dan memamerkan teknologi baru. Dan juga memberikan mobil yang sangat wow. Setelah selesai memilih senjata, pemimpin memberinya asisten lain, Tucker. Kemudian mereka berangkat, mengikuti intelijen menemukan orang pertama. Mereka memiliki senjata rahasia, ramuan obat yang bisa membuat orang mematuhi perintah apapun. Membuka kotak itu membutuhkan pengumpulan 3 fragmen kunci. Saat dia akan mengatakan rahasia itu, tiba-tiba muncul bibi pembersih. Dia terlihat langsung mengubah penyedot debu menjadi AWM. Satu tembakan langsung membunuh sasarannya. Bin langsung mengejarnya. Dia tidak menaruh keraguan ketika dia melihat bibi itu. Dia juga membantunya membawa penyedot debu ke lift. Namun saat dia menunduk, kebetulan melihat selongsong peluru di dalam. Sudah terlambat untuk bereaksi. Dengan cara ini, bibi berhasil melarikan diri. Kemudian dia melihat seseorang mencuri kuncinya. Bin segera mengejarnya. Saat berbicara dengan Tucker, sekali berbalik badan, orang sudah hilang. Pencuri ini adalah master lompat yang keren. Dengan pakaian yang keren dia bisa melompat pagar yang tinggi. Namun walaupun aksi keren itu tidak bisa menandingin kepintaran Bin. Pencuri melompati dari atap, Bin naik ke derek. Pencuri memanjat tangga bambu ke bawah. Bin langsung turun dengan lift. Pencuri melompat di kapal dan ingin melarikan diri. Bin mengikuti dengan kapal pesiarnya. Kemudian dia mengeluarkan kamera dari sakunya. Sekali tekan langsung meluncurkan sebuah roket. Langsung balikan kapal pencuri itu. Pencuri yang naik darat mencoba untuk melawan. Dari mulai hingga terjatuh, tidak butuh 1 menit. Kemudian ada 3 pembantu lagi yang membantu pencuri. Tapi Bin dengan tangan kosong berhasil menghabis ketiganya. Film barat mengatakan bahwa ketakutan akan kemenangan sebenarnya sedikit salah. Kemudian Bin berhasil mendapatkan kunci. Tapi tak disangka di atas pesawat ditukar oleh orang lain. Saat ingin memberikan laporan ke atasan, dia baru tahu kuncinya sudah lama hilang. Tiba-tiba muncul sebuah penyedot debu. Tiba-tiba meningkatkan kewaspadaan Bin. Dia kira itu adalah bibi pembunuh sebelumnya. Dia langsung menghajarnya. Wanita tua ini adalah pembunuh yang saya temui di Hong Kong. Pasti dia yang mencuri kunci. Segera lepaskan, itu ibuku. Bin melihatnya langsung terkejut. Tidak lama kemudian dia pergi ke dapur untuk meminta maaf. Namun bibi langsung menyerangnya dengan 3 pisau. Bibi segera melarikan diri. Bin juga segera mengejarnya. Dia langsung menjatuhkan wanita tua itu, mengambil papan dan terus-menerus memukulnya. Namun rupanya dia salah memukul sasaran. Hari ini dia bertemu Kate. Demi mencari petunjuk, dia menghipnotisnya. Kemudian dia bertanya tentang rincian pembunuhan hari itu. Benar saja, akhirnya menemukan petunjuk. Dia melihat jelas wajah salah satu anggota. Ketika mereka menemui pria itu, bibi tua itu muncul lagi. Saat pria itu ingin mengatakan kebenaran, dia berhasil ditembak oleh bibi lagi. Bin membawa pria itu ke pesawat dan membawanya ke rumah sakit. Bibi juga menyalakan mode penembakan dengan gila.
Untuk menghindari penembakan gila oleh Bibi, Bin buru-buru bersembunyi di balik pepohonan. Tapi navigasinya rusak terkena tembakan Bibi. Ketika dia tidak menemukan jalan ke rumah sakit, kebetulan melihat ambulans di bawah sana. Jadi dia langsung naik di atas. Tapi sudah terlambat ketika sampai di rumah sakit. Pria itu mengatakan kepada Bin sebelum dia meninggal, kunci terakhir ada di tempat cinta mereka. Setelah itu dia langsung mati. Bin menjelaskan situasinya pada temannya Simon. Kemudian memberikan kunci kepadanya. Tapi dia tidak tahu, Simon adalah penjahat. Simon akhirnya menemukan 3 kunci itu. Kemudian melapor ke pusat. Membunuh Bin adalah kunci terakhir. Segera Bin dikejar oleh orang-orang. Untungnya, sebuah van menghalangi jalan dan berhasil menyingkirkan musuh. Lalu dia datang ke rumah tukar dan memberitahunya, hari ini adalah hari pertemuan Perdana Menteri dengan para pemimpin asing. Pembunuh pasti akan muncul lagi. Dia berpura-pura ditangkap oleh tukar, kemudian masuk ke markas. Pada saat itu Simon menyuruh anak buah memasukkan ramuan ke dalam minuman. Kemudian dikirim ke tangan KT. Saat KT akan minum, Bin tiba di sana. Pada saat ini, Bin telah memegang kendali semuanya. Dia mengambil minuman dan meminumnya. Kemudian tubuhnya mulai bergemetar. Segera ia menjadi boneka yang patuh. Simon memerintahkannya untuk membunuh presiden luar. Dalam pembicaraan, Bin menarik lipstik dari sakunya. Kemudian dirakit menjadi pistol. Tepat ketika akan menembak presiden, dia teringat ajaran dari master. Jadi dia segera menahan tangan kiri dengan tangan kanan. Setelah perjuangan keras, Bin akhirnya mengalahkan dirinya sendiri dan pingsan. KT segera memberikan napas buatan. Simon melihat rahasianya terbongkar, segera melarikan diri. Bin memiliki parasut di punggungnya. Dia langsung mengejarnya, kemudian melompat ke kereta gantung. Dengan gampang dia menjatuhkan pistol Simon. Tapi dalam perkelahian, tangannya terjerat tali. Simon mengambil kesempatan untuk menyesuaikan sudut. Sekali tendang, tapi seperti tidak terjadi apa-apa. Simon segera mendapatkan kembali pistolnya. Bin berhasil melepaskan tali. Sekali tendang mengenai burungnya. You can cheat your friends, but you can't get away from Johnny. Melihat Simon akan melarikan diri, Bin mengeluarkan payung lagi. Dengan menekan tombol, sebuah roket langsung melaju keluar. Keberanian Bin dihargai oleh Ratu. Ratu memutuskan untuk menambahkan pangkatnya. Siapa tahu, Ratu itu sebenarnya adalah Bibi pembunuh. Melihat pembunuhannya gagal, Bibi segera melarikan diri. Bin mengejarnya dan menekannya ke lantai. Mengambil piring kecil dan mulai memukulnya. Saat itu juga, Bibi palsu telah tertangkap. Ceritanya berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton.